pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi makhluk hidup. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen lingkungan yang terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas benda hidup dan komponen abiotik terdiri atas benda tak hidup. Komponen biotik contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Komponen abiotik contohnya udara, air, suhu, sinar matahari, tanah, batu, dan sebagainya. Kemudian komponen biotik itu secara garis besar bisa dibedakan jadi 3. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, ada yang berperan sebagai pengurai. Produsen ini yang menduduki sebagai produsen itu adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Kemudian konsumen itu pemakai, pengguna. Siapa yang berperan sebagai konsumen itu manusia dan hewan. Manusia makan tumbuhan, hewan makan tumbuhan. Kemudian yang ketiga pengurai. Pengurai ini berperan untuk menguraikan jasad dari baik produsen maupun konsumen yang sudah mati. Manusia saat mati meninggal, jasadnya itu akan diuraikan oleh berbagai macam jenis bakteri yang ada di dalam tanah maupun oleh jamur. Demikian pula dengan tumbuhan maupun hewan. Kalau sudah mati, itu jasadnya akan diuraikan oleh pengurai macam jamur maupun bakteri. Selanjutnya kita masuk ke bentuk interaksi yang terjadi di dalam ekosistem ataupun lingkungan. Bentuk interaksi atau pola interaksi itu ada yang bersifat netralisme, ada yang bersifat kompetisi, ada yang bersifat predasi, ada yang bersifat simbiosis maupun ada yang bersifat antibiosis. Kita kupas satu persatu. Yang pertama dulu yang disebut sebagai pola interaksi netralisme. Maksudnya adalah hubungan saling netral, tidak ada bentuk persaingan. Contoh misalnya, di suatu padang rumput ada kelompok kambing dan kelompok kucing misalnya. Kucing itu makanannya bukan rumput yang pasti, sedangkan kambing makan rumput. Di sini hubungan kucing dengan kambing itu netral karena tidak ada unsur bersaing. Kucing dengan kehidupan kucing, kambing dengan kehidupan kambing. Yang kedua, ada bentuk pola interaksi yang disebut sebagai kompetisi, saling bersaing, saling memperebutkan. Bersaing dalam hal apa? Memperebutkan tempat tinggal bisa, memperebutkan makanan bisa, memperebutkan pasangan hidup bisa. Contoh, di suatu padang rumput atau lapang ada sapi dan ada kambing. Sapi, kambing makanannya sama. Otomatis di sini ada jiwa kompetisi, jiwa persaingan yang terjadi karena sama-sama ingin mendapatkan makanan yang sama, yaitu rumput. Yang ketiga, bentuk predasi, saling memangsa. Contohnya misalnya kucing dengan tikus. Kucing ingin makan tikus. Kucing ini sebagai predatornya, sedangkan tikus ini sebagai mangsanya. Yang keempat, ada simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme dua-duanya untung. Simbiosis parasitisme, 1 untung 1 rugi. Simbiosis komensalisme, 1 untung, satunya tidak merasa dirugikan. Contoh simbiosis mutualisme misalnya antara kerbau dengan burung jalak. Kerbau makan rumput, burung jalak hinggap di atas punggung kerbau. Kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau dimakan oleh burung jalak. Burung jalak pun untung. Kenapa? Karena kenyang makan kutu. Yang kedua, simbiosis parasitisme, 1 untung 1 rugi. Contoh, cacing yang ada di tubuh kita. Cacing kita yang ada di tubuh kita, manusia, cacingnya untung, manusianya dirugikan. Yang ketiga, simbiosis komensalisme, 1 untung 1 rugi. 1 untung, 1 tidak merasa diuntungkan, tidak merasa dirugikan. Contohnya ikan remora dengan ikan badut. Ikan remora dengan ikan paus, ikan hiu. Nah, ikan remora itu kecil-kecil, suka hidup di sela-sela sirip ikan gede yang ada di laut. Dia makan makanan yang ada di sela-sela ikan hiu tadi. Ikan hiu tidak merasa dirugikan, tidak juga merasa diuntungkan. Tapi ikan remora untung karena makan sisa-sisa renik yang ada di sekitar tubuh ikan hiu. Kemudian yang pola interaksi yang terakhir,
antibiosis atau antibiotik itu adalah hubungan saling menghambat. Misalnya pertumbuhan jamur yang menghasilkan zat antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lainnya. Demikian bentuk pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem.